Jelas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas. jelas Mas. Nih, mana ya Papa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rojab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Saya saja yang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Mas Rojab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin pada kajian perdana kelas Quranic Healing yang kami persembahkan dari Pondok Pesantren, dari Pusat Studi Tibu Nabawi dan Ilmu Medicine ya, Pondok Pesantren Abdurrahman Ali di Bantul DIY. Kami mengajak, mari pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat yang tiada terkira, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat yang kebanyakan manusia itu melupakan, yaitu nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik kita dan diangkat oleh Allah seluruh amal ibadah kita serta diberikan balasan terbaik di sisi Allah. Amin. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quranic Healing adalah tema yang kita ambil dengan satu alasan karena ada mutiara ilmu yang terlupakan di tengah-tengah umat ini, di mana kita mendapati fakta bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim, adalah masyarakat yang bisa dikatakan kualitas hidup atau derajat kesehatannya masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Nanti akan kita simak data-data dari berbagai pihak ya terkait dengan bagaimana kondisi kekinian. Di satu sisi kita tahu bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ya, itu tidak lain diantaranya adalah sebagai obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik suri tauladan kita dalam mengembangkan konsep kesehatan holistiknya, ya, maka ternyata ada gap antara Rasul sebagai suri tauladan kita dengan umat akhir zaman ini, yang di antara sebabnya karena tadi ada mutiara ilmu tentang Quranic Healing ini yang hilang di tengah-tengah umat. Maka kelas ini adalah didedikasikan untuk mengembalikan kembali, ya, mengembalikan lagi mutiara ilmu itu di tengah-tengah umat, supaya kemudian umat ini mempunyai kualitas hidup, derajat kesehatan yang lebih baik. Itulah kurang lebih maksud dan tujuan tema kita dengan Quranic Healing selama 4 kali pertemuan. Dan kami dari Pusat Studi Tibu Nabawi ya akan mengeluarkan e-sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengisi daftar kehadiran. Pertama adalah mendaftar ya, dan hari ini hadir. Dan e-sertifikat ini bisa digunakan ya untuk mendaftarkan di program-program kami yang ada di pondok pesantren. Di antaranya ada program Saudagar Santri. Nanti dengan e-sertifikat ini akan mendapatkan pemotongan biaya ya pendidikan yang dengan menunjukkan e-sertifikat yang Bapak Ibu miliki tersebut. Di sisi yang lain bagi para mahasiswa sebetulnya ini bisa digunakan juga nanti untuk SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Kenapa? Karena kami adalah
pesantren yang formal ya, pesantren yang mengembangkan program-program tahasus ya, program-program yang itu bertumpu kepada life skill kepada para santri khususnya dan juga kepada para mahasiswa dan masyarakat umat Islam secara umum. Maka disclaimer kami adalah hadis dari Ibnu Abdil Bar, yaitu qayyidul ilma bil kitab, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini yang kemudian dipahami oleh kalangan para ulama sebagai pemberian sanad ijazah keilmuan tersebut. Ini budaya para ulama salaf itu seperti itu. Jadi ketika kita mengkaji dan kemudian menulis dan kemudian mendiskusikan, sebetulnya telah terjadi suatu pengijazahan dalam konteks sanad ilmu tersebut. Maka kemudian pengijazahan itu kita wujudkan dalam bentuk e-sertifikat sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang telah mengikuti kegiatan ini dan berharap bisa bersama-sama mengembalikan ya mutiara ilmu Tibun Nabawi ini di tengah-tengah pangkuan umat. Bapak Ibu, nanti materi selama 1 bulan ini akan kita bagi menjadi 4, di mana setiap Ahad pagi kita akan bertemu di majelis yang mulia ini. Yang pertama hari ini kita akan diskusikan Rasulullah, sumber inspirasi sehat ala Nabi. Yang kedua adalah Tibul Wiqai, adalah nama lain dari preventive medicine. Apa saja yang nanti menjadi ruang lingkup dari Tibul Wiqai. Lalu yang ketiga, minggu ketiga nanti Tibul Ilaji atau kuratif medicine. Kebetulan Bapak Ibu, minggu ketiga ini posisi saya di kajian akbar di Wonogiri. Sehingga nanti mohon izin untuk yang minggu ketiga, waktunya agak mundur 1 jam. Jadi kita mulai jam 9 insya Allah. Ya, awalnya jam 8 seperti ini rutin, tapi khusus untuk yang minggu ketiga ini nanti mohon kerelaan Bapak Ibu untuk kita undurkan karena saya ada kajian akbar di Wonogiri. Jadi kami berangkatnya juga pagi ya, sekitar jam 5-an gitu. Kemudian yang terakhir ini sangat penting Bapak Ibu harus diketahui konsep teologi sehat dan sakit dalam pandangan Islam. Inilah materi kurikulum yang ini nanti akan kita cantumkan di dalam sertifikat Bapak Ibu. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan kajian kita pada 1 bulan ini. Baik, mari kita mulai dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil ya, dari Kemendagri, bahwa sesungguhnya penduduk Indonesia yang saat ini menghuni di Indonesia itu yang Muslim 87%-an, atau kalau di total dalam jiwa ya kurang lebih 246 lebih ya juta jiwa. Nah, angka ini menegaskan bahwa Indonesia tidak saja terbesar di Republik ini, tapi juga di dunia. Ini datanya bisa kita lihat di samping negara-negara yang jumlah penduduknya Muslimnya itu terbanyak, dan Indonesia adalah yang nomor 1. Diikuti Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya. Satu sisi ini menjadi kebanggaan karena kita adalah bangsa dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Tapi kebanggaan ini akan menjadi suatu renungan ketika kemudian kita melihat fakta bahwa ya besar sih besar, tapi banyak yang mengalami sakit-sakitan gitu. Yang kemudian itu kita sebut dengan kondisi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama ya mungkin nanti yang kena sakit juga Muslim juga ya. Itu adalah penyakit namanya katastropik. Dan penyakit ini adalah penyakit kronis yang berbiaya tinggi ya, yang mengancam jiwa. Jadi ini mematikan ini. Ya, dalam konsep mematikan tentu kita harus pahami bahwa setiap kita ada ajalnya.
Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tetapi dalam konteks ini adalah ini nanti masuknya kepada bahasan teologi sehat dan sakit ya. Tapi faktanya adalah bahwa masyarakat kita saat ini itu mengalami penyakit katastrofik seperti jantung, stroke, ya, kanker, gagal ginjal kronis, kemudian sirosis tadi, gitu ya. Dan itu akan BPJS yang luar biasa. Ini disebut sebagai transisi epidemiologi. Mungkin untuk bisa di mute, mohon izin. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini transisi epidemiologi ini sekarang sedang berjalan terjadi di Indonesia dengan maksud dengan data bahwa sebagian besar penyakit yang sekarang terjadi di Indonesia itu adalah penyakit yang sifatnya adalah tidak menular atau kita sebut sebagai PTM ya, penyakit tidak menular. Ya di antaranya ini yang masuk dalam kategori tidak menular itu penyakit katastrofik. Dan Indonesia termasuk yang tinggi adalah jantung, kemudian kanker, diikuti stroke, lalu gagal ginjal. Nah, yang 5-6 ini talasemia 5 maksud saya, kemudian hemofilia ini adalah penyakit genetik, kelainan genetik. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang banyak di Indonesia dan tentu dengan populasi masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas, ya kemungkinan besar yang mengidap ini juga dari umat Islam itu yang mayoritas gitu ya. Ekonomi penyakit tersebut ya nilainya triliunan ya Bapak Ibu, triliunan miliaran yang ini mohon izin Bu Rohana bisa di mute ya, mohon izin. Ini kita lihat data dari pemerintah bahwa beban ekonomi Indonesia ini teramat berat dengan adanya penyakit-penyakit katastrofik ini. Ini adalah fakta yang harus kita lihat secara rasional ya, dan kemudian kita harus bisa memberi solusi atas problematika kesehatan di Indonesia ini. Terutama nanti adalah bagaimana mengembalikan mutiara ilmu Tibun Nabawi ini di tengah-tengah umat. Maka ketika nanti kita bicara tentang Tibul Wiqai, tentang Tibul Ilaji, itu akan semakin paham bahwa oh ternyata kemungkinan besar penyakit-penyakit ini bisa saja karena umat Islam ini kurang memperhatikan aspek tentang Tibun Nabawi. Karena mungkin mayoritas sudah terhegemoni dengan konsep konvensional medicine atau western medicine atau alopati medicine, modern medicine dan seterusnya. Lalu di mana prophetic medicine-nya? Di mana Islamic medicine-nya? Nah, itulah yang kemudian mendorong MUI lewat LAKK MUI ya, itu mengkonsep sebuah kesehatan syariah, yaitu intinya bagaimana mengembalikan sebuah konsep Islamic and prophetic medicine. Inilah angka BPJS yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa penyakit-penyakit katastrofik ini itu sangat-sangat berbiaya mahal ya. Sampai BPJS tekor hampir 20 triliun dan gagal bayar klaim. Kenaikan iuran jadi keniscayaan. Itu adalah salah satu pemberitaan di laman BPJS itu sendiri ya. Kemudian ada lagi di laman yang lain, mengapa BPJS Kesehatan terancam bangkrut dan butuh bailout. Nah, ini juga menunjukkan betapa berat sebetulnya pemerintah kita ini menangani masalah-masalah kesehatan seperti yang saat ini terjadi. Inilah 10 besar penyakit prioritas nasional yang Bapak Ibu juga perlu pahami, dan mungkin banyak diantaranya yang ada di lingkungan keluarga kita sendiri atau masyarakat kita, gitu. Diabetes misalkan, hipertensi, wasir, batu ginjal, nyeri sendi, stunting. Kasus stunting di Indonesia juga masih sangat tinggi ya Bapak Ibu. Imunomodulator, gangguan tentang imun misalkan. Kemudian gangguan fungsi hati seperti penyakit hepatitis, ini juga masih banyak di Indonesia. Lalu kanker dan juga stroke. Ini adalah top 10 penyakit
prioritas nasional. Ini artinya Indonesia belum benar-benar apa istilahnya derajat kesehatan atau kualitas hidupnya itu meningkat ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa problematika kita tadi seperti itu, maka bagaimana kemudian kita kembali kepada Rasulullah sebagai sumber inspirasi untuk meneladani kegiatan ala Nabi. Dua. Gitu ya. Dua rakaat ngoten to. Iya, di Izin, zuhur Pak itu Nafsir, sebelumnya 4 rakaat. untuk di-mute. Tapi 2 boleh. Mohon izin Pak Nafsir. Ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Ini Iya. baru selesai nih Pak. Iya, baru selesai. Ya. Ya, Jadi siap. Rasulullah ini sumber inspirasi dengan satu kondisi beliau sakit hanya 2 kali dalam sepanjang hidupnya. Ini bisa kita baca dalam sirah, misalkan ketika beliau di perang Khaybar itu diracun ya oleh Zainab binti Haris ya, yang apa namanya yang menjadikan kemudian beliau jatuh sakit ya, dengan racun ya. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Jadi ini adalah beberapa apa namanya kondisi yang kemudian kita harus care kepada kondisi umat Islam saat ini kaitan dengan derajat kesehatan, dan kita harus memantaskan diri untuk mengatakan solusinya adalah Al-Quran sebagai Quranic healing, tentu dengan hadis-hadis dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya bahwa hadis yang menyatakan kesehatan sebagai nikmat utama itu adalah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad halaman juz 1 halaman 37 ya. Di situ dikatakan mintalah kepada Allah keselamatan atau kesehatan karena tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keimanan selain kesehatan. Artinya kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Di dalam hadis yang lain dikatakan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi terjawab sudah kenapa kondisi umat Islam terutama di Indonesia yang mayoritas terbesar di muka bumi di jagat raya ini, tetapi kondisi kesehatannya itu memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Mungkin saja karena umat Islam di Indonesia ini secara keimanan barangkali kuat. Barangkali itu maksud saya karena ada data misalkan jumlah penduduk Indonesia yang menjalankan sholat itu hanya 40% yang muslim, yang sholat itu hanya 40%, lainnya 60% tidak sholat misalkan. Itu tentu akan berdampak terhadap kesehatannya. Ada satu buku yang judulnya adalah Hubungan antara dosa dan kesehatan. Itu bisa di-searching, itu ada e-booknya. Jadi hubungan antara dosa dan kesehatan. Jadi orang yang suka berbuat dosa itu akan mempengaruhi derajat kesehatannya gitu. Dan kita lihat data tadi bahwa 60% penduduk Indonesia itu tidak sholat gitu. Padahal nanti kalau kita bahas di dalam Tibul Wikoi bagaimana kajian-kajian saintifik bahwa sholat itu secara hikmah manfaatnya itu besar terhadap kesehatan, terutama yang berkaitan dengan sistem hormonal, penurunan kadar kortisol, peningkatan kadar endorfin dan seterusnya. Ini akan kita bahas secara detail nanti pada pertemuan yang kedua yaitu Tibul Wikoi. Tapi dari sini kita bisa mengetahui ini kaitan yang tidak sholat saja 60%. Bagaimana dengan puasa yang tidak menjalankan puasa itu 45%. Itu datanya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan musim terbesar di dunia dengan derajat kesehatan yang rendah gitu kan. Oleh karena mereka melupakan dua nikmat, di antaranya nikmat sehat, dan kemudian kita lihat bagaimana umat Islam ini dalam ketaatannya kepada Allah itu masih juga memprihatinkan. Yang tidak sholat 60%, yang tidak puasa 45%. Maka penting kemudian kita mengajarkan Quranic healing ini di tengah-tengah umat untuk mengembalikan konsep kedokteran Nabi atau sehat ala Nabi
atau kita sebut sebagai Tibbun Nabawi. Ini hadis yang menjadi dasar kenapa kita harus mencontoh kepada Nabi, kepada Rasulullah. Hadis dari Anas ya, diriwayatkan oleh Bukhari, annahu u'tiya quwwata tsalatsina. Telah dikaruniakan kepada baginda kekuatan kesehatan 30 lelaki sehat. Jadi ini menjadi justifikasi kenapa Rasul itu menjadi sebaik-baik suri toladan, terutama dalam konsep kesehatan ala Nabi atau kedokteran ala Nabi, karena memang Rasul itu adalah figur yang sangat-sangat sehat. Ini beberapa hadis yang bisa kita telah lebih lanjut. Menurut Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dada dan perut beliau itu rata. Ini dari Ibnu Sa'ad. Lalu dalam hadis lain diriwayatkan Al Hasan dari Hindi, dia berkata Rasulullah itu berdada lebar, antara perut dan dada berukuran sama atau rata. Ini hadis dari Tabrani dan Zabidi. Dijelaskan lebih lanjut dalam redaksional yang berbeda. Bukti lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah punya tubuh yang atletis ialah hadis dari Ummu Hani. Dia menuturkan, saya tidak melihat bentuk perut Rasulullah kecuali saya ingat lipatan kertas-kertas yang digulung antara satu dengan lainnya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan perutnya Rasulullah itu bagai batu-batu yang tersusun. Kalau bahasa kita sekarang ya inilah figur yang disebut atletis atau six pack gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat kita saat ini tentu sangat berbeda ya dari apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Maka menjadi sangat penting kita untuk kembali meneladani gaya hidup sehat Nabi. Kenapa? Nah, apa-apa yang disampaikan Nabi sesungguhnya itu adalah wahyu di dalam surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ini nanti ada kumpulan hadis Nabi yang bicara tentang tibul ilaji maupun tibul wiqai. Di antaranya yang tibul ilaji, mohon izin Pak Nafsir, mohon untuk di-mute Pak. Mohon izin Pak Nafsir untuk di-mute. Ya, sebentar Pak. Yeah. Jadi kita akan mengurai apa-apa yang datanya dari Nabi itu, seperti misalkan kitab Arba'un An-Nabatiyah misalkan. Bagaimana 40-an hadis Nabi berkaitan atau bicara tentang tanaman-tanaman herbal. Nah, itu bisa menjadi referensi kita. Ditambah nanti kitab-kitab lain misalkan dari Zadul Ma'ad misalkan, atau kitab dari karya Imam At-Tirmizi Syama'il Muhammadiyah yang bicara tentang jenis buah-buahan ataupun makanan yang disukai oleh Nabi. Dan itu bisa menjadi inspirasi kita untuk meneladani apa-apa yang disukai Nabi, sebagaimana dalam satu kisah di mana Nabi kala itu menghadiri suatu jamuan undangan dari seorang sahabat yang berprofesi penjahit itu. Kemudian sahabat ini menghidangkan yaktin. Yaktin itu adalah labu ya, labu kuning gitu ya. Yang kemudian Anas melihat Rasul itu mengaduk-aduk, mencari potongan-potongan yaktin begitu labu kuning. Kemudian Anas mengatakan sejak saat itu aku menyukai yaktin. Itu artinya apa-apa yang disukai Nabi, kemudian kita juga mengikutinya dengan satu kecintaan mahabbatur Rasul, itu adalah bagian kita meneladani oleh sebab karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu makna dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kemudian kita lihat kesehatan holistik Rasulullah itu bisa dipetakan. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di dalam konsep teologi sehat dan sakit ya, di pertemuan yang terakhir, di minggu yang terakhir. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki konsep kesehatan yang holistik. Jadi gini, proses dunia kesehatan saat ini itu dipengaruhi oleh dua filsuf besar. Yang pertama itu namanya Cartesian. Namanya Cartesius
alirannya disebut Kartesian. Ini kedokteran yang materialistik, kedokteran yang sekularistik, yang memisahkan antara kepala dengan organ-organ yang lain. Artinya tidak saling ada kaitan gitu. Nah, ini kedokteran ini atau filsafat ini membuat dunia kedokteran itu benar-benar terjerumus ke dalam sebuah praktek-praktek materialistik sekularistik selama hampir 1 abad. Itu. Lalu dikoreksi oleh namanya Newton. Ya, Newton itu orang Inggris. Kalau Cartesius itu orang Prancis. Filsuf Prancis. Nah, Newton ini mengembangkan aliran yang namanya Newtonian. Nah, kalau Newton itu lebih pada reduksionis. Mohon izin Pak Nafsir, mohon di-mute ya. Nah, Newtonian ini mengatakan reduksionis pemahamannya, yaitu tidak kalau organ yang sakit itu jantung, ya fokus aja di jantung, nggak usah melihat hubung kait dengan masalah yang lain atau organ yang lain. Itu namanya reduksionis. Gitu. Nah, keduanya ini ternyata saat ini dianggap telah jauh melenceng dari konsep kesehatan Islam yang sifatnya adalah holistik dalam konteks Islamic medicine. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengembalikan kembali konsep kedokteran atau kesehatan Islam yang holistik ini di tengah-tengah umat. Dan contohnya tidak lain ada pada diri Nabi kita, karena Nabi kita mempunyai kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan sosial, kesehatan fisikal, dan kesehatan jiwa. Ini nanti akan kita bahas di dalam teologi sehat dan sakit. Nah, bagaimana pendapat para ulama kontemporer seperti Ustadz Abdullah Gimnastian misalkan? Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bisa mendapat semacam itu karena dia menjaga dengan baik apa yang dimakan. Ini digarisbawahi Bapak Ibu. Karena ini ada dasar ayatnya, kan kita katakan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi untuk hidup sehat. Berarti Quranic healing. Dan apa yang dimakan itu dijelaskan oleh Allah, fal yang insanu ila to'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Dan beliau juga mengatakan Rasul itu menjalani pola hidup yang sehat. Nah, maka sebaiknya dan mesti seharusnya umat Islam jika ingin kembali memiliki kesehatan yang holistik seperti Rasulullah SAW, dimulai dari kecerdasan pemakanan atau kita sebut sebagai food intelligence. Ini ada e-booknya juga, food intelligence itu atau kecerdasan makanan, kecerdasan pemakanan. Dan kita akan lihat negara-negara mana saja yang mempunyai kecerdasan pemakanan. Ini adalah ayat-ayat yang qauliyah. Ini ada di dalam Al-Quran di surat Abasa ayat 24 sampai 32. Tadi di awal saya sampaikan fal yang duril insanu ila to'ami. Ini adalah ayat-ayat qauliyah. Tetapi nanti kita bisa melihat yang qauliyahnya itu di berbagai bangsa yang dia memiliki kecerdasan pemakanan. Artinya dia itu memperhatikan betul apa yang dia makan dan itu secara signifikan berbanding lurus dengan kesehatan penduduknya gitu. Ini diantara contoh makan makanan superfood Nabi yang Nabi sangat menyukai gitu ya. Jenis-jenis makanan ini artinya Rasul itu sangat memilih makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang kaya dengan sumber protein, sumber karbohidrat berserat, sumber dari makanan-makanan kaya dengan mineral, vitamin dan seterusnya. Nah, lihat di Taman Botani Islam di Sharjah Park, Uni Emirat Arab, itu mengkoleksi 92 ya tanaman herba nabawi kita sebut seperti itu. Dan ini sekarang sedang menjadi concern yang ditugaskan saya oleh MUI Pusat untuk melakukan autentikasi dan sertifikasi serta rasionalisasi dari 92
herbal nabawi ini. Dan ini dikoleksi di Taman Botani Islam di Uni Emirat Arab gitu. Nah, mungkin umat Islam belum banyak yang tahu. Makanya kita ingin ini kita kembalikan ke pangkuan umat Islam sehingga umat Islam itu menjadi apa namanya istilahnya contoh terbaik ya, kuntum khaira ummah gitu. Mestinya bukan seperti saat ini terutama yang umat Islam di Indonesia yang banyak mengalami penyakit-penyakit yang katastrofik tadi. Ada satu jurnal menarik Bapak Ibu untuk menjadi justifikasi saya tadi mengatakan bahwa makanan yang baik atau kecerdasan pemakanan ya itu ternyata bisa mempengaruhi kualitas hidup atau derajat kesehatan masyarakat. Di sini dikatakan mengapa Jepang itu menjadi negara dengan kualitas dengan apa namanya usia harapan hidup yang tertinggi di dunia. Ini dilihat dari perspektif food and nutrition. Jadi makanan dan nutrisi. Mari kita lihat data-datanya supaya kita bisa mentelaah apa itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tidak tersurat di dalam Al-Quran, tapi terhampar di muka bumi, termasuk diantaranya adalah masyarakat Jepang yang sangat memperhatikan makanannya, dan Allah berikan juga kesehatan berupa usia harapan hidupnya itu relatif panjang. Ini adalah contoh ya, negara-negara yang di sini dikatakan mempunyai usia harapan hidup yang panjang. Ini dilihat untuk Jepang itu rata-rata di atas dari negara-negara Eropa ya untuk laki-lakinya. Kemudian untuk perempuannya juga demikian. Gitu. Ini menunjukkan ada hubungan yang erat antara kualitas makanan atau makanan yang toyib, yang sehat gitu dengan usia harapan hidup yang itu menunjukkan kualitas dan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kemudian ini adalah contoh penyakit yang banyak di negara-negara tersebut. Kita lihat Jepang adalah negara yang rendah serangan jantungnya, yang paling bawah ini ya. Meskipun kita lihat Jepang masih punya problem berkaitan dengan stroke atau serangan stroke-nya. Ini relate dengan kemarin ada teman yang ke Jepang itu mengatakan karena budaya Jepang yang begitu sangat strict ya, itu membuat banyak orang yang stres. Dalam arti di sini adalah penyakit cerebrovaskuler ya. Kemudian berkaitan dengan penyakit kanker. Kita lihat Jepang juga rata-rata negara dengan serangan penyakit kanker terendah di dunia dibandingkan negara-negara ada Prancis, ada Kanada, Jerman, Italia, UK, US. Ini kan negara-negara maju semua itu ya. Dan Jepang adalah serangan kanker yang terendah. Di laki-laki dan perempuannya sama datanya. Kemudian terkait dengan rekapitulasi dari berbagai penyakit tadi di Jepang itu ya. Itu memang yang masih menjadi problem adalah stroke ya. Ini stroke masih tinggi. Tapi penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, pneumonia, kanker itu Jepang telah sukses ya mengembangkan sebuah sistem kesehatan yang memungkinkan warganya mempunyai derajat kesehatan yang tinggi, yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi pola makanannya, kita lihat di sini ternyata memang betul ya bahwa Jepang itu sangat tinggi asupan sayuran ya, sayuran. Juga sangat tinggi asupan produk-produk dari olahan dari kedelai. Ini di antara negara-negara yang lain ya. Kemudian produk-produk sereal, biji-bijian itu Jepang juga tinggi. Kemudian ikan, asupan ikannya ya dibandingkan negara-negara yang lain tadi ya, negara-negara maju lainnya tadi ada Italia, Jerman dan seterusnya itu Jepang termasuk negara yang